Kami dari kelompok 2 akan mereview jurnal kimia logam yang berjudul Penerapan Logam Antimikroba atau Kawat Tembaga untuk Menurunkan Kadar E. coli, Total Coliform, dan tembaga pada air sungai. Anggota kelompok kami sendiri ada Nafiul Ummah, NIM 19080760043, kemudian ada Ahmad Syarifuddin dengan NIM 19080760044, dan Ana Khairul Labibah dengan NIM 19080760045. Identitas jurnal. Judul jurnal Penerapan Logam Antimikroba atau Kawat Tembaga untuk Menurunkan Kadar E. coli, Total Coliform, dan tembaga pada air sungai. Jurnal dari Jurnal Teknik Waktu pada tahun 2021. Penulis Pungut, Joko Sutrisno, dan Didik Nuryanto. Tujuan penelitian untuk mengkaji efisiensi removal kadar E. coli dan total coliform berdasarkan variasi perbedaan panjang kawat, serta untuk mengetahui pengaruh kadar tembaga setelah dilakukan perendaman selama 7,5 jam. Metode penelitian sendiri dilakukan dengan cara yang pertama, sampel penelitian. Kemudian yang kedua, alat dan bahan. Yang ketiga, pengumpulan data. Dan yang keempat, metode analisis data. Di metode pertama yaitu sampel penelitian. Sampel pada penelitian ini adalah air sungai Jagil, Jalan Jagir Wonokromo, Kota Surabaya, dengan titik pengambilan sebelum pintu air Wonokromo dengan mengambil sebanyak 50 liter air sungai setiap pengambilan. Kemudian alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama air sungai sebanyak 50 liter. Kemudian ada pasir. Yang ketiga ada kawat tembaga. Dan yang keempat ada kerikil. Kemudian metode yang ketiga yaitu tahap pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi. Analisis kualitas air sungai sebelum perlakuan meliputi parameter E. coli, total coliform, dan kadar CO. Kemudian prosedur penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengambil sampel setelah proses filtrasi pasir dan kerikil. Yang kedua, kemudian air direndam dengan kawat tembaga selama 7,5 jam dengan disampling tiap 2,5 jam untuk diuji laboratorium parameter E. coli. Berikutnya metode analisa data. Analisa data dilakukan dengan mempresentasikan hasil removal kadar E. coli dan total coliform sebelum dan sesudah perlakuan dengan variasi panjang kawat tembaga, serta dilakukan analisa terhadap kadar tembaga yang terlarut dalam air. Berikutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama mengenai karakteristik awal air sungai sebelum perlakuan. Di situ terdapat tabel tentang hasil uji karakteristik air sungai sebelum perlakuan. Ada 3 parameter. Yang pertama, kandungan bakteri E. coli, kemudian total coliform, dan kadar tembaga. Berdasarkan hasil uji, kandungan bakteri E. coli yaitu sekitar 200 dalam satuan CFU per 100 ml. Kemudian untuk total coliform sekitar 4.800 CFU per 100 ml. Dan untuk kadar tembaga yaitu kurang dari 0,011 mg per liter. Kemudian yang kedua yaitu pengaruh media filtrasi terhadap kadar E. coli, total coliform, dan kadar tembaga. Hasil pengukuran untuk semua parameter uji seperti kadar E. coli dan total coliform mengalami kenaikan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pada kadar E. coli, hasil uji setelah pengolahan meningkat dari 200 CFU per 100 ml menjadi 500 CFU per 100 ml. Sedangkan pada kadar total coliform
meningkat dari 4.800 CFU per 100 mili menjadi 14.100 CFU per 100 mili. Peningkatan parameter uji ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pencucian media pasir yang tidak benar merupakan salah satu faktor utama terjadinya kenaikan kadar bakteri E. coli dan total coliform. Kemudian yang ketiga yaitu pengaruh kawat tembaga terhadap kadar E. coli. Pada penelitian lain menyebutkan bahwa mikroba membutuhkan enzim yang mengandung tembaga untuk mendorong reaksi kimia vital tertentu. Namun, kelebihan tembaga ini dapat mempengaruhi protein dan enzim dalam mikroba, sehingga dapat menghambat aktivitasnya. Para peneliti menyatakan bahwa kelebihan tembaga pada sel bakteri berpotensi mengganggu fungsi sel, baik di dalam sel maupun di ruang interstisial antar sel. Pada variasi kawat tembaga dengan panjang 9 meter dan 12 meter, kadar E. coli mengalami penurunan pada waktu 2,5 jam, kemudian pada waktu berikutnya tetap tidak ada perubahan. Hal ini dapat disebabkan tidak efektifnya panjang kawat tembaga yang digunakan karena sebelumnya, seperti yang telah diungkapkan oleh Farki pada tahun 2011, dengan kawat tembaga 10 gram panjang 2 meter sudah mampu menurunkan 99,25% bakteri coliform. Sedangkan pada kawat tembaga panjang 6 meter, penurunan E. coli terjadi setelah paparan 5 jam. Hal ini sesuai dengan penelitian Farkey bahwa bakteri coliform akan turun setelah paparan 5 jam dengan kawat tembaga. Kemudian yang keempat, pengaruh kawat tembaga terhadap kadar total coliform. Hasil removal kadar total coliform yang tertinggi terdapat pada variasi kawat tembaga panjang 9 meter dengan waktu 5 jam setelah perendaman, yaitu nilainya sebesar 70,92%. Namun, pada kawat tembaga dengan panjang 9 meter pada waktu 7,5 jam perendaman, tingkat efisiensi removal turun menjadi 61,7%. Dapat dilihat pada kawat tembaga 6 meter bahwa efisiensi penurunan kadar total coliform menunjukkan grafik yang semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Menurut Nuryanto membuktikan dengan kawat tembaga 2 meter seberat 10 gram sudah mampu menghilangkan 99,25% bakteri coliform. Selanjutnya kita masuk ke pengaruh kawat tembaga terhadap kadar tembaga. Nah, tidak terjadi kenaikan kadar tembaga dalam air setelah air sampel direndam dengan kawat tembaga. Dalam penelitian sebelumnya, bahwa proses terlarutnya senyawa tembaga dalam air dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu derajat keasaman, reaksi kimia, temperatur, dan waktu. Sedangkan pada saat pengukuran nilai pH menunjukkan nilai 7. Artinya tidak ada penambahan bahan kimia, tidak ada perubahan suhu, dan terjadi kontak tembaga dengan air hanya selama 7,5 jam. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu, kawat tembaga memiliki kemampuan meremoval E. coli, namun perbedaan panjang kawat tembaga tidak memiliki pengaruh terhadap kadar E. coli. Kemudian, kawat tembaga memiliki kemampuan meremoval total coliform, namun perbedaan panjang kawat tembaga tidak memiliki pengaruh terhadap kadar total coliform. Kemudian, kawat tembaga tidak memiliki pengaruh terhadap kadar tembaga setelah perlakuan berikutnya. Hasil kadar E. coli dan total coliform yang paling rendah setelah dilakukan treatment kawat tembaga yaitu 200 CFU per 100 mili dan 4100 CFU per 100 mili, belum memenuhi baku mutu air bersih menurut Permenkes 32 tahun 2017 tentang persyaratan kualitas air bersih untuk keperluan higien sanitasi, yaitu sebesar 0 CFU E. coli dan 10 CFU total coliform. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.